Bapak Hajrul, jadi hari ini adalah hari pertanggungjawaban. Tim penguji juga akan mempertanggungjawabkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwata illa billah. Hari ini Bapak Hajrul Malik, hari ini adalah hari pertanggungjawaban. Tim penguji juga akan mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai penelaah pemberi masukan. Karena telah hadir Bapak Dr. Haji Ansar MC yang akan menjadi pemberi saran dan dalam posisinya sebagai pembimbing anggota. Telah hadir pula Ibu Dr. Wahira MPD sebagai pemberi saran juga akan bertanggung jawab memberi saran. Berikutnya adalah Bapak Dr. Muhammad Ardiansa MPD juga adalah merealisasikan pertanggungjawaban terhadap tugas yang dibebankan kepada beliau untuk memberi saran. Jadi hari ini adalah hari pemberian saran. Demikian juga telah hadir beberapa peserta, ada 32 bersama kita semua, adalah 32 ini juga berkewajiban mempertanggungjawabkan kesertaannya untuk memberi saran. Jadi saran-saran ini semua. Sebelum saya memulai, mau perkenan semua saran, utamanya saran pembimbing, apa penguji, itu dicatat baik-baik. Karena kelak catatan itu juga akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk ujian tutup kelak. Jadi ujian tutup itu hanya kita mempertanggungjawabkan saran perbaikan itu. Dan perbaikannya seperti apa, pada bagaimana, jadi semua saran tim penguji haruslah dicatat. Karena akan dituntutkan pada ujian tutup jika sekiranya proses-proses ini akan berlanjut. Ketua Prodi lupa membuka, sehinggalah saya mewakili beliau untuk membuka seminar hasil untuk Bapak Hajrul Malik pada hari ini dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa sesi yang akan ditempuh. Pertama adalah Pak Hajrul akan menyampaikan dalam waktu tidak lebih 10 menit ya, 10 menit, paling lama lah, pokoknya 10 menit lah intinya, karena yang dikemukakan ini adalah lebih banyak dikemukakan pada bagaimana Pak Hajrul mengumpulkan data, dalam hal ini metode, kan, dan apa yang ditemukan dalam hal ini hasil. Jadi sebenarnya menyampaikan dua hal saja, metode pencarian data, metode analisis data, dan metode kesimpulan yang diperoleh dalam hal ini hasil juga hasil. Itu saja. Setelah itu peserta juga menyampaikan pikiran-pikiran saran-sarannya. Setelah itu giliran penguji memberi saran. Jadi sebenarnya hari ini bukan ujian, bukan juga penguji, tapi pemberi saran semua, pemberi saran. Oke, baiklah. Dengan segala hormat dengan waktu 10 menit mulai sekarang mau perkenan Pak Hajrul Malik untuk mempresentasikan temuan penelitiannya dan lebih diaksentuasi pada metode dan hasil. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati Ketua Prodi Bapak Prof. Ismail Tola dan Asisten Direktur dan sekaligus Ketua Dewan Penguji, para pemberi saran Bapak Dr. Ansar, dan kemudian penguji Ibu Dr. Wahira, Bapak Ardiansa, serta mahasiswa sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami diberikan kesempatan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan pada bulan Oktober sampai Desember dalam melakukan penelitian ini. Sekaligus sebagai review awal bahwa penelitian ini diberikan tugas sebagai upaya untuk mengungkapkan tentang penganggaran pendidikan dinas pada pendidikan pemuda, penganggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju. Penelitian ini dilatar belakangi dengan satu keinginan untuk mengungkapkan tentang apa yang menjadi fenomena di Kabupaten Mamuju sebagai satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk memberikan peningkatan sumber daya manusia melalui satu pengelolaan anggaran. Maka fokus daripada penelitian ini bermaksud untuk mengungkap 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme penganggaran di Kabupaten Mamuju sehingga belum mencapai 20% seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, mengungkap terkait dengan bagaimana kejelasan sasaran daripada program pendidikan yang telah mendapatkan alokasi anggaran tersebut di Kabupaten Mamuju dan apa implikasi daripada penganggaran yang ada di Kabupaten Mamuju ini terkait dengan peningkatan SDM. Nah, berdasarkan daripada itu, maka saya atas saran daripada pembimbing memberikan kami arahan untuk turun ke lapangan mendapatkan informasi. Maka berbagai informasi yang kami kumpulkan melalui sebuah tinjauan penelitian atau metodologi penelitian. Tentu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu mengungkapkan apa yang ada di sekitar Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, terutama di pegawai yang terkait dengan pengelola anggaran, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan sendiri, Sekretaris Dinas Pendidikan, bidang perencanaan Ibu Dea, kemudian bidang pendidikan dasar, kemudian bidang pendidikan menengah atau SMP, lalu bagian kurikulum dan perencana itu sendiri. Ini adalah tim yang mengelola anggaran di Kabupaten Mamuju, baik melalui perencanaan, pelaksanaan maupun juga pengawasan sekaligus. Yang keseluruhan daripada pelaksanaan kegiatan penganggaran pendidikan di Dikpora Kabupaten Mamuju ini diharapkan memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Mamuju, terutama di bidang pendidikan. Karena itu, berdasarkan metodologi penelitian yang sifatnya kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini, maka kami menyajikan satu tinjauan kerangka konsep, yaitu bagaimana mekanisme perencanaan anggaran yang dilakukan di Kabupaten Mamuju dalam konteks proses pengajuan anggaran itu yang melalui proses teknis sampai kepada TPAD, kemudian pergi ke mempertanggungjawabkan seperti kata Pak Dr. Sulaiman tadi terkait dengan pertanggungjawaban itu, bagaimana mempertanggungjawabkan kerangka itu di DPRD, lalu kemudian turun kembali ke tim DPRD, di tim anggaran pendidikan Mamuju. Nah, kemudian dalam fokus yang kami dapatkan sebagai hasil dari penelitian ini, yang pertama terkait dengan perencanaan anggaran, ditemukanlah bahwa mekanisme pelaksanaan sebuah proses yang saya temukan di Kabupaten Mamuju. Karena berdasarkan fenomena yang kami teliti di awal bahwa dipastikan bahwa anggaran yang disyaratkan oleh pemerintah dalam hal ini undang-undang pada pasal 49 terkait dengan penganggaran pendidikan di Kabupaten Mamuju itu mestinya 20%. Ternyata dari hasil observasi lapangan, kemudian telaah dokumen dan wawancara, maka kami dapatkan hasilnya bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 pergerakan anggaran pendidikan di Kabupaten Mamuju itu
hanya berkisar mulai 0,21%, kemudian pada tahun 2018 itu 3,8%, kemudian pada tahun 2019 baru naik di 19,45%, sehingga kami menarik bahwa ini sangat dibutuhkan untuk mencari kenapa mekanisme penganggaran ini tidak pernah sampai. Nah, temuan yang kami dapatkan di dalam penelitian ini bahwa tim anggaran yang kemudian berada pada tim anggaran pendidikan Kabupaten Mamuju ini yang dikepalai langsung oleh kepala dinas yang berganti dalam 5 tahun terakhir itu 3 kali kepala dinas berganti, itu tidak terlibatnya semua stakeholder yang terkait di dinas pendidikan ini. Yang saya ingin maksudkan itu adalah penentuan anggaran yang top down dari TAPD itu tanpa mempertimbangkan kebutuhan real pada tim pendidikan di Kepora itu. Yang saya maksudkan TAPD ini adalah tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinir langsung oleh Pak Sekda, kemudian di dalamnya ada anggota Bapepang yang dulu namanya Bapeda, kemudian BPKAD sendiri, Badan Anggaran Keuangan Daerah itu sendiri, yang tidak mengetahui secara persis. Jadi begitu pagu anggaran turun ke bawah, itulah yang mestinya harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Pengakuan ini diungkapkan oleh beberapa narasumber kami, misalkan yang ada di dinas itu. Nah, berdasarkan proses mekanisme seperti inilah yang menjadi, menurut penulis, ini adalah hal yang utama menjadikan kenapa mekanisme penganggaran itu terjadi di Kabupaten Mamuju sehingga tidak pernah bisa sampai 20% sesuai yang dipersyaratkan. Temuan yang kedua, dalam penyusunan perencanaan anggaran pendidikan tidak melibatkan tim dari setiap bidang dan seksi yang mengetahui tupoksi masing-masing. Di Kabupaten Mamuju ada bidang pendidikan dasar, ada bidang pendidikan sekolah menengah pertama SMP sesuai kewenangannya, kemudian ada juga bidang kurikulum dan kemudian kepengawasan di sana. Nah, setiap kali proses penganggaran yang ada itu tidak pernah merasa dilibatkan secara proporsional bagaimana mereka mengungkapkan apa yang mesti direncanakan setiap tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan SDM di Kabupaten Mamuju itu sendiri. Nah, temuan yang ketiga bahwa proses penganggaran ini masih turun-temurun dari tahun ke tahun, tidak melihat dan mempertimbangkan program khususnya bidang peningkatan mutu. Maka yang kami dapatkan selima tahun terakhir, terutama pada tahun 2017 sampai tahun 2019 itu, tidak ada pelaksanaan kegiatan O2SN, tidak ada kegiatan festival seni, dan seterusnya yang kaitannya dengan peningkatan mutu. Ada yang sangat mencolok yang kami dapatkan, yaitu adanya penganggaran pakaian seragam, dari anggaran 5,7 miliar rata-ratanya setiap tahun dialokasikan anggaran pendidikan di Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan mutu, ada 3,4 sampai 3,8 miliar setiap tahunnya hanya dipakai untuk anggaran pendidikan, anggaran baju seragam yang sebetulnya ini adalah program populis. Itu yang menjadi titik temuan kami. Kaitannya dengan hal kedua, yaitu mengenai mengapa kejelasan penganggaran belum mencapai sasaran. Ada 3 poin juga yang kami bisa ungkapkan. Yang pertama, tidak adanya program yang terupdate pada Dikpora. Jadi yang saya maksud itu adalah bahwa kegiatan yang ada di sana tidak ada tergamblang, tidak adanya program yang disesuaikan dengan apa yang menjadi program peningkatan yang berbasis kepada SDM itu sendiri. Nanti kami bisa dapatkan misalkan di dalam telaahan hasil rapor mutu yang dikeluarkan oleh LPMP mulai tahun 2018, 2019, 2020 yang terakhir ini sebagai data pembanding, itu ditemukan bahwa maka ada sekolah yang tidak memiliki belum ada satu sekolah di sekolah dasar di Mamuju yang memenuhi SNP, Standar Nasional Pendidikan. Di antaranya ditemukan ada hanya 3% yang hanya 1% sekolah yang menuju SNP, jadi Standar Nasional Pendidikan. Itu yang kami jadikan sebagai sebuah temuan dalam penelitian ini. Kemudian didominasi program rutinitas.
yang dulu namanya ujian negara, ujian nasional, kemudian sekarang menjadi asesmen pemuda, kemudian kegiatan pemuda paskibraka, tanpa ada kegiatan peningkatan mutu atau pelatihan multimedia dan seterusnya. Yang ketiga adalah program yang sifatnya peningkatan mutu terkait dengan kegiatan itu paling hanya beberapa yang diajukan, itu pun terikat dengan aspirasi DPRD atau istilahnya POKIR. Ini yang biasa tidak bisa independen untuk dijadikan sebagai kegiatan peningkatan mutu karena dia terikat oleh deal ekstra di luar daripada kegiatan peningkatan mutu yang mestinya direncanakan oleh setiap bidang atau seksi yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju. Nah, hasil yang ketiga terkait dengan implementasi penganggaran terhadap peningkatan kualitas SDM, akan kami temukan bahwa program peningkatan kapasitas SDM pendidikan dan tenaga kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Mamuju itu terhambat. Yang kedua, dengan kaitan pengembangan bakat minat atau bakat minat dan presentasi didik itu pemuda dan kepemudaan stagnan. Ada dua kata, terhambat dan stagnan ini yang menjadi temuan kami dari berbagai telaahan sumber maupun juga wawancara yang kami lakukan. Kesimpulannya bahwa mekanisme penganggaran yang belum mencapai 20% pada Dinas Pendidikan Mamuju itu karena beberapa faktor tadi yang saya sebutkan, dan kemudian kejelasan penganggaran pendidikan pemuda olahraga dan Kabupaten Mamuju membutuhkan satu upaya khusus untuk kemudian bisa meyakinkan kepada TAPD dan Dewan Pendidikan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD untuk mengetahui tentang pentingnya penganggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.